sebelahnya. Ya, siap yang mulia. Saudara stafnya si Jenar? Bukan. Yang Apa? mulia. Konsultan lain? Konsultan hukum penyusun. Konsultan hukum juga? Ah. Saya tanya aja saudara. Nggak usah banyak-banyak tanya. Apa masukan saudara untuk dari mana mulainya saudara itu? Izin yang mulia, kami menyusun rancangan peraturan direktur utama untuk yang BTS pada awal sekitar Apa? Yang jelas. rancangan peraturan direktur utama yang BTS. Rancangan peraturan direktur nomor 7. Betul yang mulia. Oke. Disadur dari mana, Pak? Perpres 16 2018 mostly mengadop dari sana yang mulia. Diadopsi dari situ. Kebanyakan dari sana. Apa yang membedakan? Akhirnya itu dari Perpres 16 tahun 18 yang mulia. 2018. Betul. Dari situ kan, kemudian diadopsi itu berarti diambil alih, Pak. Ya kan? Iya. Lalu ada yang ditambah, Pak. Jadi izin yang mulia menjelaskan, jadi memang pada saat awal kami menyusun rancangan, itu kami menyusun secara general. Jadi pada saat itu isunya Bakti sudah mempunyai Perdirut 42 2017, tapi ruang lingkupnya tidak termasuk rupiah murni. Hah? Tidak termasuk rupiah murni atau APBN yang mulia. Oh, enggak termasuk itu. Betul yang mulia. Terus di Perdirut apa? Lalu pada saat awal kami menyusun itu memang rancangan perdirutnya umum. Jadi umum maksudnya tidak spesifik kepada BTS. Ya. Rancangan perdirut secara umum yang memuat juga metode-metode pemilihan seperti tender, e-purchasing, e-katalog, dan lain-lainnya. Nah, pada saat sekitar Agustus 2020, pada saat rapat dengan beberapa direktur bakti seperti Bu Indah dan Pak Maju, itu memang diharapkan perdirut tersebut menjadi khusus terhadap BTS. BTS khusus. Karena itu arahan siapa, Pak? Pada saat itu arahan Ibu Indah dan Pak Maju ya pada saat itu. Pada saat itu agar pengadaan yang sekarang berjalan di Bakti itu tidak terdampak. Alasannya seperti itu. Apa? Karena memang saat itu adalah penggunaannya PNBP Yuso, izin yang mulia. PNBP Yuso, PNBP Bakti. Jadi pertimbangan pada saat itu, pada saat diskusi adalah ini disiapkan untuk khusus BTS. Jadi metode pemilihannya. Nah, sekarang pertanyaannya ialah khusus lah. Apa kekhususannya gitu loh? Pada saat itu akhirnya pada bulan September kita juga sudah melakukan pembahasan. Kekhususannya saat itu informasi yang kami terima yang mulia ya pada saat itu, karena pada saat itu strukturnya pun belum jelas. Jadi yang kami terima itu masih pelelangan barang dulu yang mulia. Bukan barang dulu. Jadi tidak termasuk konstruksi, operasi, karena waktu itu resiko konstruksi dan operasi kalau itu umum aja lah. Betul. Kalau itu umum. Betul. Yang tanya khususnya itu apa? Pengadaan apa ya khususnya? Khususnya itu metodenya yang mulia. Metode pemilihannya. Apa metode pemilihannya? Pada awalnya itu pada saat September itu memang pemilihannya katalog, tender atau tender cepat, gitu, yang mulia. Yang dipilih yang mana? Jadi pada saat September kami menyampaikan rancangan, karena pada saat itu juga kami sudah akan berakhir kontraknya kepada Pak Darin, selaku user kami, kepala divisi hukum, kami belum mendapatkan feedback sampai dengan Oktober 2020. Nah, jadi tanggung jawab kerja saudara itu dipertanggungjawabkan sama Pokja nih. Selaku Kadif Hukum, izin yang mulia. Kadif Hukum, ya. Bukan ke Pokja. Si Darin ini wakil Pokja ini. Kami belum mengetahui saat itu. Tidak tahu. Ya, oke lah. Jadi Darin sebagai apa dulu? Kadif Hukum, izin yang mulia. Kadif Hukum. Jadi pertanggungjawabannya ke Kadif Hukum. Ya bukan dalam kapasitasnya dia sebagai
wakil ketua Pokja, bukan? Bukan. Bukan. Oke, lanjut lah kalau gitu. Jadi pada saat itu akhirnya tanggal 8 Oktober, sekitaran 8 Oktober kami diundang untuk mendengarkan presentasi dari konsultan lelang. Yaitu ada Pak Senar di sana, ada Bu Anggi. Pak Senar yang sebelah. Ya, untuk mendengarkan apa-apa saja persyaratan prakualifikasi tahapan lelang yang akan diadopsi. Oke deh. Jadi pada saat itu akhirnya pada saat sebelum rapat ditutup diperintahkan oleh Pak Anang Ahmad Latif untuk seluruh tahapan tersebut dimasukkan ke dalam Perdirut, termasuk persyaratan kualifikasi tersebut. Nah, persyaratan yang khusus tadi. Betul, Yang Mulia. Persyaratan khusus maksudnya masalah finansial. Termasuk ada yang teknik. Ya. Itu kan? Itu ada nggak di Perpres nomor 16 atau 18? Tidak ada yang nggak ada. Tidak ada. Boleh Dirut itu membuat peraturan sendiri. Boleh, Yang Mulia. Boleh kan? Boleh, Yang Mulia. Asalkan apa? Terpenuhinya syarat formil dan material, Yang Mulia. Asalkan apa? Tidak bertentangan. Nah, itulah dia. Asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Tadinya kan diadopsi dari Perpres. Lalu kenapa kita bikin yang lain lagi? Oh, mentang-mentang khusus gitu. Kita kangkangin Perpres. Itu namanya menciutkan peserta, harus kompetitif loh Pak. Itu membuat peserta itu tidak kompetitif. Jadi perusahaan-perusahaan yang tertuju sudah diarahkan dari awal itulah yang dapat masuk dia lulus dari prakualifikasi. Lelang pun itu juga perusahaannya. Mau apa kalian? Mau apa? Ngomong apa lagi? Cuma aja kalian konsultan di situ. Tak ada guna. Habis-habisin uang negara aja kalian itu. Apa tuh buka semua kerja kalian tuh. Teorinya setinggi langit. Nah itu Pak. Tidak ada kompetitifnya. Tak ada. Sebelahnya. Apa lagi yang saya mau tanya? Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.